jubah bis atau pakaian tradisional khas negara Arab yang terus menjadi perhatian setelah dipakai oleh Kapten Timnas Argentina Lionel Messi saat mengangkat trofi Piala Dunia 2022 pada hari Minggu kemarin nih. Jubah bis ini sebenarnya diberikan oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sebelum seremoni pengangkatan trofi Piala Dunia 2022 yang dikenakan oleh Messi, guys. Messi mendapat giliran terakhir dalam penyerahan medali lantaran mendapat keistimewaan untuk mengangkat piala sebagai kapten tim. Namun penggunaan jubah bis ini malah menjadi perhatian dan berbuntut kontroversi hingga menuai kecaman dari sebagian pencinta sepak bola. Jadi kontroversi ini nih gara-gara apa sih? Nah, kalau merujuk pada aturan di FIFA, penggunaan baju selain kostum yang dipakai pada saat bertanding dalam proses penyerahan piala sebenarnya nggak sesuai dengan aturan. Dalam kompetisi final FIFA, pakaian perayaan hanya dapat dikenakan di lapangan permainan setelah kegiatan resmi FIFA telah berlangsung. Jadi ya selama pada saat penyerahan piala itu sebenarnya semua pemain atau seluruh tim ini harus menggunakan kaos yang mereka pakai selama pertandingan. Jadi hanya pas penyerahan piala aja sih mereka harus pakai kaos pertandingan itu, tapi foto resmi FIFA dan ketika tampil secara resmi di depan media gitu. Nah, Messi tidak mengenakan sendiri bis tersebut, melainkan dipakaikan oleh Sheikh Tamim sesaat sebelum prosesi penyerahan trofi Piala Dunia. Dan sebenarnya jubah bis ini nggak lama ya dipakai sama Messi, karena ketika pemasangan bintang ketiga di jersey Argentina, jubah spesial itu langsung dilepas sama Messi, guys. Nah, terus apa sih makna dari jubah bis ini sampai diberikan Sheikh Tamim kepada Messi di momen langka ini? Jadi, jubah ini dikenal dengan sebutan bis yang merupakan pakaian tradisional di dunia Arab yang telah dipakai selama ribuan tahun lamanya. Nah, dulu jubah bis yang dipakai oleh prajurit Arab setelah meraih kemenangan dalam peperangan. Bis juga biasa dipakai oleh keluarga kerajaan. Nah, pemakaian bis untuk Messi ini disebut jadi bentuk penghargaan Emir Qatar untuk pengoleksi 7 gelar Ballon d'Or tersebut. Dan Messi ini dianggap pejuang yang berhasil membawa negaranya meraih kemenangan gitu. Dan sebenarnya bis ini juga bukan pakaian sehari-hari, melainkan disimpan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan atau perayaan festival ya seperti Idul Fitri, hari raya keagamaan yang dirayakan oleh umat Islam yang menandai akhir dari puasa Ramadan dari fajar hingga matahari terbenam selama sebulan gitu. Jadi hanya momen-momen spesial aja. Nah, seperti ini kan juga momen spesial ya. Apalagi kalau dulu katanya jubah bis dipakai untuk prajurit Arab setelah meraih kemenangan dalam peperangan. Nah, ini kan juga Messi bisa dibilang meraih kemenangan. Ya sebenarnya sih Messi pakai jubah bis ini kan juga bukan Messi yang pakai sendiri. Jubah bis ini ya diberikan langsung oleh Sheikh Tamim. Ya mungkin ini boleh kali ya jadi pengecualian karena kan Qatar menjadi tuan rumah. Ya mungkin juga ingin memperkenalkan budaya-budaya mereka. Ya bolehlah. Dan kabar selanjutnya, aduh sedih deh. Kompas Gramedia akan menghentikan penerbitan tabloid Nova, majalah Bobo Junior, majalah Mombi dan majalah Mombi SD. Aduh ini tuh kenangan-kenangan waktu SD. Kalau ke sekolah mesti bawa majalah Bobo tuh. Aduh, terus majalah Bobo sekarang mau dihentikan penerbitannya kan kayak sad banget ya. Hal ini diketahui dari surat yang beredar di sosial media dan kalangan pekerja media. Surat yang ditandatangani oleh GM Circulation dan distributor Titus Kitos KS pada 1 Desember 2021 ditujukan kepada para pemimpin toko buku dan pemimpin agen dan mitra bisnis. Nah, untuk edisi terakhir keempat majalah ini adalah tabloid Nova edisi bundling nomor 1818 dan 1819 terbit 22 Desember mendatang. Lalu majalah Bobo Junior nomor 20 terbit 21 Desember 2022. Kemudian majalah Mombi nomor 8 terbit 28 Desember 2022 dan majalah Mombi SD nomor 213 terbit 21 Desember 2022. Oleh karena itu KG Media juga mengatakan kewajiban retur dan pembayaran atas produk-produk yang masih tersisa dapat diselesaikan oleh toko buku dan agen sesuai dengan ketentuan berlaku paling lambat 28 Februari 2023. Ya kita nggak bisa lagi deh nih baca cerita-cerita yang menarik di majalah Bobo, karena sebenarnya majalah Bobo tuh majalah kenangan masa-masa SD gitu ya. Soalnya dulu tuh karena kita masa-masa kecil kan bukan yang terbiasa dengan gadget seperti sekarang ya. Dulu masa-masa kecil ya kalau nggak nonton kartun di TV
ya baca majalah Bobo. Dan kalau di majalah Bobo tuh udah lengkap banget dari pengetahuan, yang seru-seruan, teka-teki, belum lagi nanti ada kuis-kuisnya yang bisa kalian jawab dan kalian nanti kirim kayak lewat kantor pos gitu. Kalau kalian menang dapat hadiah dari Bobonya. Seru. Dan setiap edisinya juga kita selalu nungguin nih cerita-cerita yang ada di dalam majalah Bobo itu. Bakal kangen deh. Oke, kita next ke kabar selanjutnya. Pemerintah melalui PT Pertamina akan mengharuskan pembeli LPG 3 kg membawa KTP untuk pendataan. Aturan ini dilakukan bertahap di seluruh Indonesia mulai tahun 2023. KTP ini fungsinya nanti ya untuk mensinkronkan dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Nah, nantinya data P3KE ini akan diinput ke dalam web subsidi tepat milik Pertamina dan masyarakat nggak perlu lagi mendownload aplikasi ataupun QR code, cukup membawakan KTP saja, nanti langsung didata. Nah, sebenarnya saat ini pemerintah sudah melakukan uji coba aturan ini di 5 kecamatan, diantaranya di Tangerang, Semarang, Batam, dan Mataram. Uji coba ini berlangsung untuk pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Nah, ini mungkin yang langsung ngambil di Pertamina baru menunjukkan KTP ya. Lalu pihaknya juga memahami proses ini butuh waktu dan sosialisasi ke masyarakat, namun ia menekankan langkah ini diambil agar subsidi bisa benar-benar tepat sasaran. Dan juga selama ini proses uji coba pendataan yang berlangsung masih menggunakan pencatatan manual dibantu dengan logbook di masing-masing pangkalan, dan harapannya sih proses digitalisasi data pembelian bisa cepat rampung nih. Setelah uji coba di 5 kecamatan, aturan ini juga akan diterapkan di daerah-daerah lain secara bertahap. Kendati demikian, ia tidak menegaskan rencana pembatasan LPG 3 kg. Karena kalau udah pakai KTP kan otomatis seperti kayak membatasi ya. Karena juga banyak nih yang pakai LPG 3 kg itu bukan orang-orang yang tidak mampu, masyarakat miskin enggak, tapi untuk masyarakat menengah dan yang mampu itu juga menggunakan LPG 3 kg. Nah, inilah yang sering tidak tepat sasaran seperti ini. Giliran nanti orang yang benar-benar membutuhkan nggak dapat, habis diborong sama orang-orang yang mampu. Ini kan rugi ya negara, bukannya sasarannya mereka orang-orang yang tidak mampu, tapi malah orang yang mampu yang membeli subsidi itu. Soalnya nih yang mampu-mampu juga gak malu sih pakai yang subsidi ya kan. Dan mulai tahun depan masyarakat yang bisa beli LPG 3 kg adalah mereka yang sudah terdata di aplikasi My Pertamina. Sementara untuk masyarakat miskin yang datanya belum ada di P3KE bisa langsung registrasi di aplikasi My Pertamina. Dan proses uji coba saja dengan tujuan pendataan bukan pembatasan total. Nah, ini buat rock lovers yang punya tetangga, punya kenalan yang memang mereka adalah orang-orang yang sering mendapatkan bantuan dari pemerintah, sering disubsidi atau memang masyarakat yang kurang mampu, kamu bisa infokan nih rock lovers, karena mulai tahun depan wajib bawa KTP untuk pembelian LPG 3 kg. Nah, nanti kamu tinggal kasih tahu aja, cukup bawa KTP, nanti petugas Pertaminanya bakal mendata kamu dan seterusnya nanti kamu nggak perlu lagi karena sudah terdata di dalam sistem mereka. Gitu deh. Next, ada James Cameron yang membeberkan situasi dapur produksi ketika mengetahui Avatar The Way of Water berdurasi lebih dari 3 jam. Dan durasi film ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam produksi Avatar 2 ini guys. Perdebatan hingga ketegangan sempat terjadi di antara tim produksi karena durasi filmnya. Kalau katanya si James Cameron ini, narasi linear yang rumit sehingga menyingkat durasi ini adalah skenario yang buruk. Avatar The Way of Water ini kan punya durasi penayangan sekitar 3 jam 12 menit sehingga Avatar diminta untuk lebih padat dan berdurasi lebih pendek. Cameron mengakui plot sequel Avatar 2 dibuat untuk menjelaskan beberapa karakter hingga menciptakan lapisan cerita yang kompleks. Dan menurutnya pemangkasan durasi film yang signifikan akan mengganggu dirinya dalam menjaga keseimbangan antara cerita yang menarik hingga keindahan visual yang ditawarkan dalam film tersebut. Di sisi lain, durasi yang panjang berpotensi menciptakan rasa jenuh dari kacamata seorang penonton. Tentu saja. Tapi James Cameron kayaknya dia nggak peduli deh ya sama penonton yang nanti bakal merasa bosan,
ngerasa ngantuk, jenuh ya, karena Cameron tetap aja rock lovers pada prinsipnya menayangkan Avatar 2 dengan durasi lebih dari 3 jam. Oleh sebab itu, James Cameron merasa ada paradigma yang harus diubah nih, seperti buang air ketika menyaksikan film di bioskop. Dan sebenarnya lagi, diskusi alot soal durasi yang melibatkan Cameron ini tidak hanya terjadi dalam Avatar 2. Saat mengerjakan Avatar 2009, sutradara ini juga mengaku sempat mengamuk dan mengusir keluar pejabat studio 20th Century Fox, payung waralaba Avatar saat itu sebelum diakuisisi oleh Disney. Dan kini Avatar The Way of Water memiliki durasi lebih panjang dari film pertamanya yang berdurasi 2 jam 42 menit, yaitu 3 jam 10 menit atau lebih sekitar 30 menitan. Durasi ini membuat Avatar 2 bergabung dengan film-film blockbuster Hollywood lainnya yang berdurasi lebih dari 3 jam, seperti Avengers Endgame 3 jam 2 menit dan Titanic 3 jam 14 menit. Kedua film ini masing-masing menempati peringkat 2 dan 3 film terlaris sepanjang masa di dunia. Wah. Sementara posisi pertama masih ditempati oleh Avatar 2009. Avatar 2 The Way of Water ini akan berpusat pada karakter Sam Worthington dan Zoe Saldana, Sully serta Na'vi dengan mengambil 1 dekade setelah film pertama. Sehingga film ini tuh menyoroti keluarga yang mereka bangun ditambah dengan bintang tambahan dalam waralaba Avatar seperti Vin Diesel dan Kate Winslet. Dan terus nih, Avatar akan berlanjut hingga film kelima yang dijadwalkan tayang 2028. Sementara itu Avatar 2 The Way of Water tayang sejak 14 Desember di bioskop Indonesia. Gimana nih untuk pengalaman kamu yang udah nonton Avatar 2? Gimana, ngantuk gak sih kalian? Atau oke-oke aja karena visualnya yang bener-bener tuh memanjakan mata sehingga kayak mau bangun tuh aduh nanti ketinggalan ceritanya nih. Atau emang kalian selama 3 jam itu udah tidur ya, jangan-jangan ya nggak nonton dari awal sampai akhir. Aduh, kalau Reta sih 3 jam ya kuat-kuat aja sih, selagi memang filmnya bener-bener menarik banget, visualnya epic banget, kenapa enggak. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.